Saya dapat kesempatan waktu itu ikut workshop ya, workshop juga dengan waktu itu expert yang menjadi narasumber itu Reza Rahadian dan juga Hanung Bramantio. Jadi kayaknya itu momen yang bagus buat belajar juga. Sama Mas Aris ya, Mas. Mas Aris mana ya? Aduh, gimana sih? Oh iya ya ampun. Hai besties, welcome back to podcast PNS Live Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Bali. Kali ini kita sudah kedatangan guest star dari Jakarta, Mas Timo dan Mas Tony. Hai Mas, gimana kabar? So gaul ya, alhamdulillah. Semua Kan lagi di Bali dong. Iya. Di Bali ya. Edisi Bali. Selamat datang ya Mas di Bali. Jadi udah berapa kali ke Bali dalam rangka kerja nih Mas? Dalam rangka kerja apa dalam rangka jalan-jalan? Kerja. Kan kita kan PNS Live nih Mas. Ya. Wih deh. Mas dulu deh, Mas Dino kan yang lebih sering. Aku nggak bisa. Yang lebih sering. Iya, dikatakan sering ya enggak sih ya. Tapi ya udah beberapa kali lah. Iya. Ini yang ke berapa? Enggak tahu. Kayaknya udah nggak pernah ngitung lagi ya Enggak Mas. pernah gitu. Iya. Kalau Mas Tony? Saya tuh jujur gak pernah ngitung sih. Ya namanya kerja ya nggak usah pamrih lah Mas Dino ya. Yang namanya kayak bekerja. Ya di mana aja sama sih, mau ke Bali, mau ke Sumba atau mau ke mana pun sama aja. Oh ya, ini kan juga namanya mirip-mirip ya Mas ya. Iya. Mas Tino sama Mas Tony. Aduh, saya takut kebalik sih Mas. Iya. Ke Bali ntar pusing dong kalau ke Bali. Iya. Nggak mungkin kan kita nggak kembar siam ya kan. Tapi kita udah terpisahkan. Ya. Bisa kan? Jadi ini gimana nih Mas? Lahirnya bareng, kembar atau gimana nih? Nggak mungkin. Nggak. Jadi face udah beda. Iya. Beda. Tapi saya nggak mau bilang ya, mana yang lebih Iya. ganteng. Iya. Saya udah kebayang tuh kemana ininya, arahnya. Iya. Udah tahu ya. Oke. Oke Mas, jadi ini kan namanya podcast PNS Live. Siap. Nah, jadi kita mau sharing nih Mas tentang kehidupan sebagai PNS. Tapi live-nya ini beda Mas. Bukan live yang pakai ini. Tahu nggak Mas apa bedanya? Tahu. Apa tuh? Biasanya kalau anak-anak zaman sekarang tuh taunya live itu pasti agak dirubah gitu katanya. Jadi ada LYFE Jadi live. kayak agak dilebih-lebih. Iya. Ya ini mirip-mirip sih Mas sama podcast. Kalau saya live itu ini ya izin live Pak. Assalamualaikum izin ya. Izin live. Iya. Oke Mas, jadi live ini sama kayak live. Jadi kita ini membahas tentang kehidupan, tapi kehidupan yang extraordinary. Jadi kita mau ngulik-ngulik nih Mas, kehidupannya Mas Tino sama Mas Tony. Siap. Boleh ya? Mengulik kehidupan. Mengulik kehidupan. Buat apa ya? Boleh tahu nggak? Boleh tahu nggak ini arahnya kemana ini? Siapa tahu ada fans di sini. Oke, nggak mungkin kan? Nggak mungkin ya. Mungkin boleh dicantumin ya IG-nya ya. Di sini. Jalan. Boleh. Oke Mas, mungkin sebelumnya kita perkenalan dulu ya Mas ya. Iya. Nah kalau Mas Tino ini dari KLIP. Iya. Nah kalau Mas Tony ini PMO, Direktorat Jenderal Pemeliharaan Kementerian Keuangan. Nah mungkin boleh ya Mas dijabarin dulu kira-kira di masing-masing nih ini ngerjain apa aja sih, terus lagi sibuk apa gitu. Ini mau siapa dulu atau mau sweet? Ke sini. Saya dulu. Sesuai arah jarum Iya, bel iya. atau sebaliknya aja? Karena aliran airnya dari situ ke sini. Oh ya, ada. Boleh silakan Mas. Saya ini ya di kehumasan, layanan informasi dan protokoler gitu ya. Kami di situ bertugas sebenarnya untuk menghandle semua bagian kehumasan di Ditjen Perbendaharaan kayak gitu. Dari hulu ke hilir harusnya di kami semua gitu ya. Ditambah lagi ada protokoler di situ. Cuman saya di dalam klip sendiri gitu, itu posisinya sebagai konten kreator ya. Walaupun memang klip baru 2015 kita ada, cuman sekarang alhamdulillah sudah cukup mantap lah dengan keberadaannya di struktural sebagai eselon 4. Walaupun memang harapannya kita punya space tugas karena sangat luas ya. Harusnya bisa ke eselon 3 sehingga
apa namanya kedudukan wewenang sama fungsinya bisa seperti di eselon 1 yang lain kayak gitu ya. Terus kalau saya sendiri mengerjakan ya apa aja sih sebenarnya, apa aja requestnya. Oh iya beneran, apa aja sih disuruh bikin apa, disuruh foto, kita bikin video juga. Kemudian kan bikin konten kan pasti kalau kontennya still atau image kan pasti ya, desain juga ya terkait multimedia hampir semua gitu ya. Cuman ya layaknya PNS di Kementerian Keuangan, walaupun kita mengerjakan hal-hal semacam itu sesuai dengan passion kita, misal seperti itu ya, tetapi kita yang standar seperti bikin nota dinas, bikin surat tugas, bikin administrasi apapun itu juga kita yang ngerjain juga harus bisa gitu ya. Kemudian juga pekerjaan-pekerjaan yang mungkin dikira teman-teman mungkin ya remeh itu. Misal ngurusi peminjaman barang, saya juga ngurusi peminjaman barang. Kemudian membantu teman-teman di direktorat lain untuk kemudian bisa menggunakan alat-alat multimedia seperti itu ya, sampai seperti itu. Bahkan yang terakhir alhamdulillah kami diberikan kesempatan dan amanah yang cukup membanggakan buat saya gitu ya, dan cukup bagus gitu ya, diberikan amanah untuk bisa sharing sedikit tentang videografi, malah bukan fotografi. Padahal saya sendiri sebenarnya awalnya fotografi ya, karena kita juga banyak juga karya videografi kita, makanya diberikan amanah oleh BPPK untuk bisa mengampus sebagai pengajar di e-learning multimedia dan desain grafis. Juga sebelumnya kita ada PJJ pembuatan media penyuluhan untuk teman-teman fungsional pajak. Oh gitu. Jadi ini udah lingkupnya udah beda eselon ya, udah. Iya, alhamdulillah ada ya? Iya gitu. Siap. Kalau saya mungkin itu dulu ya. Ya, Mas Tony silakan. Oke, makasih Mas Dino. Kok jadi kayak ganti-gantian itu kayak di Zoom ya? Iya. Kayak di Zoom ya. Padahal ini kita live ya. Jadi kalau kerjaan sehari-hari, saya kan di CMC. CMC itu di Change Management and Communication PMO. Itu paling banyak tuh tugasnya terkait dengan strategi komunikasi. Jadi kalau mungkin daily-nya tuh ngerjainnya kebanyakan desain ya. Mungkin yang paling baru kita baru bikin ini poster quick win di JPB yang tahun ini ada 12, itu sudah kita kirimkan juga ke masing-masing kantor vertikal. Juga ada, jadi kita pasang di tiap-tiap eselon 2 juga. Nah, terus untuk kalau selain itu juga saya mengerjakan kayak seperti konten-konten kreator juga. Ya mungkin yang untuk yang di sosmed ya, seperti kayak IG, YouTube, dan beberapa, mungkin saya juga jadi admin untuk di website OSI juga. OSI itu semacam one stop information lah terkait dengan PMO DJPB. Terus kalau untuk ya seperti yang disampaikan Mas Dino tadi, kita kan juga sebagai PNS nggak boleh selektif memilih pekerjaan. Kita juga mengerjakan juga hal-hal yang klerikal gitu, yang bikin surat, nota dinas, undangan rapat, itu masih kita kerjakan juga. Tapi kalau untuk ya selain dari itu, mungkin kesibukannya cuma kerjaan kantor atau boleh yang lain sih? Boleh yang lain juga Mas, boleh. Ya, kalau yang lainnya mungkin kita juga, kebetulan saya sama Mas Dino ini sama-sama jadi pengurus komunitas Mas Dino ya? Iya, komunitas kita. Ini komunitasnya bangun bareng-bareng atau join? Udah lama 2012 ya. Itu nama komunitasnya Treasury Photographer Club. Jadi itu udah lumayan banyak lah yang ngikutin juga gitu. Itu membershipnya free atau gimana? Free, free lifetime. Emang gym ya. Enggak, itu free. Siapa aja boleh ikut. Siapapun yang udah bisa moto bisa boleh ikut. Tapi kalau yang belum juga boleh. Yang penting di situ kita diskusi aja ya. Iya, diskusi, sharing. Mungkin juga pengen belajar kayak gimana gitu. Tapi kalau yang untuk paling akhir-akhir ini, saya lagi ngerjakan annual reportnya PMO. Ya, itu laporan tahunannya PMO. Nah, tahun ini kita kebetulan collab sama Mas Tino. Jadi mungkin Tony X Tino gitu ya. Asik. Atau mungkin ya kalau kita pakai struktur organisasinya ya
PMO X Clip ya. Sedijen dong. Sedijen, Oh, ya. iya. Bagian umum kalau PMO. Iya. Kayak gitu deh. Kalau misalnya kalau dipikir-pikir kerjanya ya lumayan banyak sih. Lumayan menyita waktu juga, tapi ya kita coba balance antara kerjaan sama hobi juga. Ya, kalau misalnya komunitas kan hobi ya. Iya. Jadi kita biar bisa tetap seimbang lah antara kerjaan sama hobi juga sama passion kita. Nah itu sih Mas yang mau saya tarik lagi ya tentang hobi, work life balance. Buat Mas Tino sama Mas Tony sendiri nih, kan kita ini PNS, gimana ya Mas? Namanya juga PNS ya, kita kan setiap hari mengalami rutinitas yang hampir selalu sama. Jadi apa yang kita kerjakan, apa yang mungkin disuruh sama atasan mungkin kan kadang membuat jenuh ya, apalagi maaf Mas Tino udah berapa tahun? Saya sudah 12 tahun di kantor pusat. Wow, 12 tahun di kantor pusat. Iya. Ya, Mas, ya? Keren sih. Kalau Mas Tony? Kalau masa kerja sama dengan Mas Tino, Iya. karena kan kita seangkatan. Cuman saya di kantor pusat 7 tahun. 7 tahun. Sebelumnya Kalau tugas total belajar. Mas? Totalnya kita 16 tahun Mas ya? 16 tahun ya. 16 tahun. Iya, 16 tahun. Tahun ya? Tapi kelihatan tua nggak sih? Gimana nih? Gimana? Kelihatan tua banget atau tua aja? Enggak kok Mas, masih berjiwa muda. Jiwa muda. Penting kan jiwanya Mas. Tampilannya. Iya, Casing, sama. casingnya lama katanya ya. Iya. Casing bisa diganti Mas. Wis, iya, beli di counter ya kan. Iya, Iya. betul. Nah, gimana sih caranya buat ngejaga semangat ya, semangat kita apalagi untuk menghadapi rutinitas yang itu-itu aja gitu. Kita harus tetap punya penasaran ya, curiosity sendiri gitu terhadap apa yang harus kita lakukan gitu. Nggak menutup kemungkinan kita perlu dalam hal di luar kantor kita punya achievement yang memang pengen kita dapatkan gitu, sehingga kita selalu mengasah kemampuan kita selalu bisa ada tantangan seperti itu. Bahkan kalau achievement itu kan bisa naik terus gitu. Bahkan kalau kita mentok pun kita bisa, misal seperti saya, ketika saya sudah mentok dengan apa yang harus saya lakukan dan saya bingung harus apa, saya menghubungi senior fotografer gitu. Mas, boleh nggak saya ini sudah kayak gini, apa yang bisa saya lakukan lagi gitu. Kalau memang saya benar-benar mentok, saya akan sowan, kemudian saya ngobrol, ya kayak orang itu cari obatnya gitu. Dan kita punya banyak senior gitu, jadi nggak bisa kita nggak sendirilah kayak Nggak gitu. bisa sendiri ya. Iya, makanya kita punya komunitas itu salah satunya itu ya. Tujuannya biar Jadi saling saling semangat, iya. Jadi kalau kita punya achievement tersendiri, kita akan terus mengejar itu, akhirnya nggak pernah bosan itu. Tetap aja pekerjaan yang harus kita selesaikan karena itu sebuah kewajiban, tapi di sisi lain kita juga punya itu tadi semangat terus ya untuk meraih capaian-capaian kita sendiri di luar kantor, bahkan itu mungkin jauh lebih bagus lagi kalau kalau kita bisa gitu. ya, karena misal juga kita keluar nih, misalnya komunitas yang di luar kantor, itu kan juga pada akhirnya berbalik ya ke ability kita, Iya. bisa juga ngasih add value lah. Iya, value-nya. Dan ukuran-ukuran itu bukan ukuran yang terlalu di dalam sebuah kotak gitu. Kalau kita sudah bisa ketemu sama teman-teman yang jauh lebih banyak, komunitas yang jauh lebih besar, jadi ukuran itu kita bisa upgrade-nya itu lebih cepat dan wawasan kita itu jadi lebih luas gitu. Gitu sih. Kalau Mas Tony? Kalau kita kan namanya kerja tuh kan, kalau buat saya pribadi ya, itu kan kerja tuh kewajiban ya, hal yang mandatori. Iya. Ibaratnya itu emang kita kan tugas utamanya emang bekerja di kantor. Ya pasti kalau dibilang ada hal yang mungkin kita jenuh gitu ya, dengan hal yang mungkin repetitif atau berulang, itu pasti ada gitu. Tapi alhamdulillahnya saya tuh dapat kerjaan sebenarnya tuh bisa dibilang passion lah, sesuai dengan hobi ya. Saya suka desain. Kalau jadi bikin hal-hal yang mungkin bikin konten, bikin poster atau bikin apapun yang terkait itu seru ya. Dinamis ya Mas. Iya. Karena kan transformasi ya. Jadi meskipun sama-sama mungkin berulang ngedesain lagi, tapi yang dibikin itu selalu hal yang baru sebenarnya. Tetapi kalau untuk membuat, saya tuh juga merasa kalau kita mengerjakan sebuah pekerjaan yang di bidang yang sama, itu biasanya kan punya taste yang
bisa dibilang nggak akan terlalu banyak berubah. Apalagi kalau namanya ngomongin desain untuk pemerintahan ya, untuk kantor gitu, itu pasti kebanyakan sudah ada pakemnya, ada dasar-dasarnya. ya, sudah ada seperti pola-pola seperti apa yang diharapkan, yang diingin dibuat seperti apa tuh udah ada template lah mungkin ya. Mungkin bukan template secara dalam arti sebenarnya, tapi template yang ya polanya seperti ini gitu. Tetapi untuk memberikan sebuah challenge bagi saya pribadi tuh, saya juga dapat semacam kayak pembaruan dari segi ide ataupun dari segi style yang lain. Saya tuh juga mencoba untuk ikut berkarir ya di luar gitu. Jadi mencoba hal baru di luar, seperti ikut mengerjakan project di luar gitu ya. Tetapi dalam catatan ini tidak mengganggu jam kerja utama ya. Iya, pasti harus. Karena kita nggak boleh sampai menyepelekan hal yang mandatory. Jadi saya mengerjakan project di luar dengan sektor private misalnya. Nah kita tuh jadi ngerasa tuh ada beberapa perbedaan. Nah, mungkin dari segi perspektif selera yang diinginkan dari stakeholdernya beda gitu. Kalau kantor kita kan mungkin cenderung menggunakan warna yang sudah ditentukan ya, biru, kuning gitu ya. Tapi kalau misalnya di tempat lain tuh udah warna-warna yang mungkin tadinya kita jarang pakai, nah itu kita bisa mulai explore tuh. Kita bisa coba dengan warna-warna yang beda, kita bisa mencoba dengan bentuk shape-shape yang berbeda gitu. Karena mungkin di luar juga mereka ngikutin tren, ngikutin hal-hal yang mungkin lagi rame sekarang, seperti apa jenis style desainnya, seperti apa yang disukai. Nah, itu jadi saya coba untuk mencari challenge baru di luar dan bergabung dengan teman-teman yang bukan dari sesama Kemenq ataupun DJPB untuk memberikan semacam, saya pengen dapat insight yang lain dong terkait dengan desain itu seperti apa gitu. Jadi akhirnya saya dapat semacam referensi yang lain juga dari teman-teman di luar gitu. Jadi biar nggak terkungkung, takutnya kalau kita ngerjain yang DJPB aja, nanti kita takutnya stylenya ya begitu-begitu terus gitu, nggak ada perbedaan ya. Jadi kita makanya pengen coba lagi di luar gitu. Nah itu tadi udah mulai disinggung sih Mas. Jadi ini yang mau saya tanyakan selanjutnya adalah, nah Mas Timo sama Mas Tony ini kan jadi fotografer maupun yang di desain grafis itu udah sempat di luar juga, terus ini juga di lingkungan PNS ya. Nah gimana tanggapan Mas tentang fotografer atau desain grafis plat merah? Nah menurut Mas itu gimana? Karena kan Mas udah pernah nih di dua-duanya. Iya. Itu gimana tanggapan? Sebenarnya ada ini privilege tersendiri untuk misal fotografer gitu, plat merah. Ya, mungkin masih. Ini ada iklan dulu Mas. Enak. Kasih beli ya. Ini saya geser aja ya. Nggak apa-apa, situ aja. Tapi ganggu nggak sih? Ganggu nggak? Nggak apa-apa, aman? Aman. Ya, oke. Jadi ada privilege tersendiri ketika kita menjadi fotografer plat merah gitu ya. Kita bisa mungkin dilihat dari posisi dia juga gitu. Kayak seperti saya mungkin kan di sini nggak apa-apa. Ya. Kami kan beberapa kali ditugaskan dalam dokumentasi event-event khusus gitu. Ketika yang memberikan keynote speech bisa sampai ke presiden langsung gitu ya. Nah, itu sebuah privilege tersendiri. Jadi ada min dan plusnya sih gitu. Kemudian di plat merah pun beberapa tempat juga saat ini karena memang kesadaran untuk relationship di kantor-kantor udah tinggi gitu ya, dan apalagi dengan ketersediaan teknologi yang dengan mudah kita menghasilkan karya-karya multimedia, itu jadi lebih mudah gitu, dan nggak jadi halangan kita untuk mengeksplor lebih jauh lagi. Negatifnya mungkin karena yaitu tadi ya, sama seperti Mas Tony, kalau kita hanya di dalam internal kita sendiri, mungkin kita akan mengalami sebuah katakanlah kalau bahasa gampangnya itu stuck gitu ya, di satu style gitu. Nah, tapi dengan kita mengembangkan diri kayak gitu kan, kita bisa berbagai macam style lagi yang bisa kita dapatkan. Dan satu lagi sih sebenarnya, kalau di Kementerian Keuangan sendiri kan sekarang sudah terbuka lebar banget dan berkali-kali diselenggarakan ya.
oleh BPPK sendiri, oleh Pusdiklat KU kalau nggak salah. Berbagai e-learning, bahkan PJJ gitu ya. PJJ kan versi lebih seriusnya dari e-learning gitu ya. Itu multimedia dan desain grafis. Itu kita bisa mendapatkan tambahan materi, tambahan kapasitas kita sebagai seorang PNS gitu. Kalau kita memang diberikan kesempatan untuk mengikuti program e-learning dan pelatihan itu. Oh iya, satu lagi sih. Ini nyambung di pertanyaan yang sebelumnya, nggak apa-apa ya kita. Tadi kan jadi fotografer ya, tapi ketika ada semacam kesempatan untuk belajar sesuatu yang baru, kita harus ambil itu gitu. Misal ya, kemarin saya sendiri tertarik dengan pelatihan jarak jauh yang diselenggarakan oleh Kominfo. Salah satunya itu media sosial analis gitu. Nah, di situ kami tetap ikut. Jadi sekalian juga analis medsos juga ya Mas, ya, nggak cuma motret. Iya, kan gitu ya. Iya, karena memang itu kayak sesuatu wawasan yang harus kita tambah terus gitu ya. Karena dengan seperti itu kita jadi ada semacam menambah lebih banyak lagi kapasitas dan menambah lagi wawasan kita, sehingga bisa mengkonekkan satu ilmu dengan ilmu yang lain kayak gitu. Jadi nggak cuma posting sesuatu ya, Mas, tapi gimana postingan itu bisa dampaknya luas. Nah, kayak gitu-gitu, dan mengukurnya sebenarnya gitu. Itu sih kalau saya mungkin gitu. Bisa lebih panjang tapi segitu aja ya. Oh ya. Justru karena panjang Mas Ino, saya lupa pertanyaan tadi apa. Kalau Mas Tony ini kayaknya ada pertanyaan khusus nih. Oh, khusus? Iya. Nggak sama kayak Mas Ino? Biar nggak bosen Mas. Oh iya. Padahal sudah tadi selama dengerin tadi, saya kayak jawabannya antar apa ya? Saya udah siapin jawabannya tadi tuh. Tapi lupa jadinya. Saya men-challenge Mas Tony. Iya. Jadi gini Mas, kalau di Mas Tony ini kan di PMO ya. Iya. Kalau Mas Ino ini kan mungkin dari layanan dari KLIP itu kan mungkin masih banyak hal-hal yang dikomunikasikannya itu banyak yang lebih mudah dibuat non formal gitu ya. Iya. Lebih bisa menjangkau para penonton gitu. Nah, kalau di PMO sendiri itu kan kontennya sebenarnya serius ya Mas ya. Karena terkait transformasi kan, dan itu kata-katanya itu dewa banget sih menurut saya. Dewa banget. Berat gitu ya. Berat banget gitu. Saf langit saf tujuh. Dia bisa menggapai. Nah, gimana caranya Mas Tony ini untuk mengkomunikasikan sesuatu yang kompleks itu jadi gampang gitu untuk diterima penonton? Nah, ketika tahun lalu kayaknya kita tuh di challenge buat bikin sebuah acara yang mungkin kalau udah lama gitu ya, udah lama bekerja di JPP pasti tahu tuh ada namanya Corner Day Mas Ino. Iya. Jadi kita tuh kalau Corner Day itu kita selama 5 hari menyampaikan tentang Quick Win, tentang IS itu kepada seluruh insan perbendaraan. Tetapi kalau misalnya ada teman-teman yang dari luar Perben pun kalau mau datang juga nggak apa-apa. Nah, di tahun kemarin kita diberikan challenge, bisa nggak sih acara kayak yang biasanya offset ya, fisik gitu, di-convert menjadi bersifat online gitu. Jadi kan gimana caranya orang bisa tahu tentang pekerjaannya kita atau pekerjaannya di JPB secara global tuh manfaatnya kayak apa sih buat entah itu buat kita sendiri ataupun buat masyarakat luas tuh seperti apa. Nah, jadi saya ketika diberikan challenge seperti itu, alhamdulillah sih saya dapat kesempatan waktu itu ikut workshop juga dengan waktu itu expert yang menjadi narasumber itu Reza Rahadian dan juga Hanung Bramantio. Jadi kayaknya itu momen yang bagus buat belajar juga. Sama Mas Aris ya Mas. Mas Aris mana ya? Aduh, gimana sih? Oh iya ya ampun. Mas Aris yang It's My Dream itu ya. Iya, not her, not mine, not her. Jadi bareng sama Mas Reza sama sosok Mas kayak kenal banget ya. Sama Reza Radian sama Mas Hanung Bramantio. Nah, kita dapat semacam kayak pencerahan lah. Bikin sesuatu itu nggak harus yang gimana, yang rumit, yang kayak yang jelimet atau yang terlalu kompleks gimana, tapi kita bisa kok bikin yang sederhana tetapi itu ngena gitu, dapat manfaatnya, outcome-nya ada gitu. Nah, akhirnya acara itu kita rubah
kalau misalnya dibikin kayak Zoom gitu kan agak lumayan membosankan ya. Kebayang nggak sih kita nge-Zoom kadang 3 jam 4 jam tuh udah mulai capek. Iya, biasanya langsung off kamera sih Mas. Langsung off kamera tinggal baring gitu ya. Kalau itu enggak, kita biar teman-teman yang nggak hadir secara langsung di lokasi acara tuh biar kayak merasa kayak hadir di situ. Kita bikinlah jadi acaranya tuh kayak backgroundnya yang ada virtual backgroundnya nggak cuma statis tapi video. Itu pun sesuai tema tuh. Jadi temanya kayak waktu itu kalau nggak salah 7 keajaiban Indonesia plus sama 1 geopark ya. Nah kita bikin acara seperti itu. Jadi yang nonton ini pun biar mereka juga merasa terlibat. Kita minta sebelumnya mereka mengirimkan video performance itu. Jadi ada yang nari, ada yang nyanyi, ada yang mungkin baca puisi atau yang kayak stand up juga ada waktu itu. Stand up juga ada dari Banten. Nah jadi akhirnya kita undang tuh semuanya tuh nggak cuma dari kita. Jadi ada yang dari kementerian lain, ada yang mahasiswa juga. Bahkan saya juga sempat melihat dari data analitisnya YouTube itu ada yang dari luar negeri juga yang nonton kita gitu. Oh ada ya Mas? Iya, jadi kemungkinan mungkin ada teman-teman yang lagi tugas belajar kali ya. Tugas belajar di luar, terus dia bilang ke teman-temannya ini ada acara di tempat kantorku nih. Nah, acaranya tuh nggak cuma nge-Zoom biasa gitu. Acara ini kayaknya package-nya lumayan beda gitu. Dan lumayan kita dapat views yang banyak dan kita juga dapat respon positif dari Bu Menteri. Bu Menteri bilang kalau acara ini benar-benar inovatif, nggak cuma talk show yang bisa dibilang kan mungkin format talk show biasa ya, cuma menghadirkan narasumber. Nah, tapi kita menghadirkan juga banyak, mungkin juga kita kenalin kebudayaan Indonesia. Konsepnya keren sih Mas. Jadi kayak itu tuh saya punya banyak ide-ide yang mungkin awalnya dari itu tadi ketemu sama Mas Reza dan Mas Hanung itu dapat ide seperti itu gitu. Jadi saya waktu itu ya diberikan challenge sebagai project manager di acara itu, memikirkan ide, konsepnya dan segala macamnya sampai acara itu akhirnya selesai dan sukses selama 5 hari. Ya itu mungkin kalau teman-teman berpikir apakah dengan hal yang simpel bisa dibikin menjadi sesuatu yang bisa luar biasa dan mempunyai makna, nah itu mungkin sebuah contoh yang bisa kita adopsi ya. Tapi yang namanya kerjanya Mas Ino ya, kedepannya pasti di-challenge lagi, bisa nggak bikin lebih keren lagi pada yang kemarin, pasti gitu. Berat mempertahankan sih. Iya. Oke Mas, terus pernah nggak sih Mas ketika membuat suatu konsep nih, terus ada perbedaan pendapat gitu sama atasan? Sering. Oh sering banget. Nah itu gimana Mas mempertahankan idealisme sebagai orang yang mendesain gitu kan, terus fotografi, terus video maker gitu kan, tapi atasan maunya gitu. Nah itu gimana sih solusinya? Yang agak ribet tuh desain ya. Kalau fotografi nanti lebih simpel sebenarnya. Oh lebih simpel. Karena saya juga merasakan dua dunia itu ya. Jadi silakan duluan. Ya. Kalau fotografi, saya juga sebenarnya juga berkecimpung fotografi, cuman mungkin nggak sampai ke job desk seperti Mas Dino ya. Tapi kalau untuk desain, nah ini desain ini sebenarnya bisa dibilang tadi kan Mbak Rizka ya, nanya gimana caranya menghadapi ketika ada perbedaan selera atau pendapat antara kita dengan atasan. Apalagi ini masalahnya terkait dengan idealisme kita sebagai seorang mungkin dia kerja seni gitu. Kerja seni ya. Kerja seni jadi PKS dong. jadi kita kan pasti yang namanya bikin sesuatu tuh nggak langsung di approve ya. Jadi kita pasti mencoba untuk membuat sebuah konsep atau draft dulu, baru kita paparkan. Dan itu seringkali biasanya nggak langsung di approve sama atasan, tuh pasti nggak langsung di approve. Revisi lagi gitu ya, revisi lagi. Tetapi ya kalau yang namanya kita bekerja di kementerian ataupun sebagai PNS, ada hal-hal tertentu yang mungkin bisa dibilang kita nggak akan bisa untuk memaksakan kehendak ataupun selera ya. Ya namanya kita kan mungkin, namanya seni kan nggak ada ukuran pasti ya, baris kayak misalnya harus kalau misalnya matematika kan pasti eksak ya, seperti ini aja pasti jawabannya ini gitu. Tapi kalau ketika pimpinan pengen seperti ini, ya kita mencoba untuk, kalau istilah saya tuh mencoba untuk mengimplementasikan selera kita dengan keinginan pimpinan. Jadi ketemu di tengah ya? Iya, jadi mencoba untuk... Ibaratnya kalau pacaran nih Mas. Iya, win-win solution seperti apa gitu. Tetapi kalau memang itu terlalu jauh untuk dari selera kita dengan apa yang diharapkan pimpinan, mungkin saya mencoba untuk memberikan semacam sampel dulu. Saya berikan sampel, misalnya kalau ini tuh dicetak ya, saya berikan sampel, misalnya pimpinan bilang, saya udah mempertimbangkan Mas, tapi pakai yang ini, oke. Saya sih nggak ada masalah, nanti akan kita pakai yang selera atau mungkin sesuai dengan request dari pimpinan. Karena gimana pun juga pimpinan pasti punya perspektif lain atau visi yang lain yang kita juga harus hargai. Kita nggak bisa juga egois. Tapi kan bagusan yang ini itu mungkin kita nggak bisa paksakan karena kita sebagai seorang ASN atau PNS gitu Mbak Rizka.
Kalau di tengah ya. Iya. Ya, cari winning solution gimana winning solutionnya. Oke, kalau Mas Tino sendiri? Intinya sama sih. Tapi kalau saya ngomong gini, kalau desain memang kan ada revisi dan lain sebagainya. Kalau fotografi itu lebih, kalau fotografi ya, nanti saya juga mau jelaskan tentang video ya. Kalau fotografi itu lebih cenderung gini kan, karya fotografi itu kan karya yang ketika kita sudah ambil fotonya ya sudah nggak bisa diperbaiki lagi gitu. Salah bener-bener gitu kan. Ya harus take ulang. Iya. Nah, Waktu punya banyak stok kali Mas Tony, mestinya ya. iya, punya banyak stok. Artinya begini, ketika kita selera pimpinan nggak cocok dengan apa yang kita ajukan, kita masih punya banyak alternatif seperti itu. Kalau fotografi hanya seperti itu sih. Pak, yang ini nggak cocok, Tino, yang ada yang lain kah? Ada yang ini gimana Pak? Ya gitu. Kalau fotografi gitu, karena karya fotografi bukan karya yang kemudian bisa diedit, kemudian ganti kepalanya kan nggak mungkin gitu kan ya. Beda sama video. Kalau video memang hampir ada apa ya, fusion antara desain sama unsur fotografi itu tadi. Ya bener sih, dia di take dan selesai ketika momen itu terjadi gitu ya. Tetapi video itu ada unsur apa namanya, bisa diganti begitu. Misal urut-urutannya yang tadinya di belakang jadi di depan dan lain sebagainya. Ataupun misal pimpinan nggak cocok sama footage yang di menit keberapa, minta diganti, ya kita harus punya apa namanya alternatif untuk menggantinya. Ya, dan insya Allah kalau kita sudah perlu juga ya memahami selera pimpinan itu. Nanti memahami, selama kita bekerja kita kan tahu kok. Tahu ya. Secara memahami, seperti ini, seperti yang disukai itu seperti ini. Seperti ini, ya. Nggak bisa kita jelasin kata-kata sih. Nggak Tapi bisa. nanti waktu akan menjawab ya. Iya, kayak Boleh ya Mas nanti diajar. siap. Iya. Kan Siap. apa namanya, kayak alhamdulillah seperti kami sendiri kan sudah 12 tahun di kantor pusat, mengalami 5 dirjen. Beda-beda ya. Beda-beda. Jadi bahkan ada yang karena kedekatan ketemu tiap hari gitu, bahkan requestnya itu bisa langsung ke kami sendiri gitu. Tapi namanya Bapak Dirjen kan ya bisa saja gitu ya. Nah seperti itu kita jadinya akhirnya tahu gitu seleranya Bapak ini seperti apa, Ibu itu seperti apa dan lain sebagainya. Ya, sejalan waktu mungkin hampir sama semuanya, entah bikin sesuatu yang sifatnya persuratan ataupun administratif, bisa jadi itu video, bisa jadi itu foto, bisa jadi itu desain gitu. Seiring waktu kita akan tahu selera dari pimpinan kita. Nah itu yang harus kita pegang gitu. Gitu sih. Oh gitu. Oke. Udah dapat nih Mas. Dapat apa nih? Dapat jawabannya. door prize belum dapat ya. Belum. Dapat giveaway gitu. Boleh Mas iPhone. iPhone boba. Kok boba ya? Berat ya. Iya. Oke Mas, ini berhubung kayaknya di coffee shopnya udah mau tutup sih Mas. Iya. Jadi kita langsung aja ke pertanyaan terakhir ya Mas. Siap. Oke, siap. Jadi kan dari pembicaraan kita itu saya sendiri menyimpulkan ya Mas. Jadi ketika kita menjadi PNS itu kita bisa tidak meninggalkan hobi Bisa banget. Nah dari Mas Tino sama Mas Tony ada nggak pesan-pesan buat teman-teman nih para bestie? Di penonton kita namanya bestie Mas. Besti. Iya. Nggak lemes tapi kan? Enggak. Belum sarapan Besti. Aduh. Kalau besti semua terkembar Mas itu. Iya. Iya Mas, jadi gimana caranya biar tetap menjalani hobi tapi kerjaan juga oke gitu. Mungkin juga bagi pemula-pemula ya Mas ya. Iya. Nah, kalau posisi masih pemula, memang mungkin ada di awal-awal kendala banyak, tapi ada kelebihannya seorang pemula itu. Tetap bisa menjalankan hobinya walaupun pekerjaan ya tadi kan, kalau pekerjaan kan memang harus diselesaikan gitu ya. Diniati dengan mungkin amal ibadah gitu ya. Baseline-nya itu. Kelebihan dari seorang pemula itu adalah rasa ingin tahu, terus apa namanya tadi saya ngomong, penasaran ya, arwah penasarannya ini masih gentayangan. Nah itu tapi gini juga apa namanya, bila keingin tahuan itu tetapi tidak dibarengi dengan motivasi yang tinggi, itu juga nantinya akan turun. Jadi tetap aja
ada kendala apa nyerah di jalan. Iya, seperti itu. Jadi tetap harus menjaga motivasinya. Rasa keingin tahuannya juga harus tetap Tahu, Mas. ingin tempe. Tahu benar, Iya. tahu tempe bacem, over, Iya. tempe benar, tempe alright. Alright. Ya. Jadi tetap harus dijaga itu. Nah, salah satu yang paling mudah yaitu komunitas gitu ya. Komunitas. Karena kalau kita sendiri kan takutnya nanti nggak semangat, hilang timbul semangatnya kan. Kalau teman-teman ada kan jadi kayak inspirasi kayak gitu gampang. pengen nih bikin kayak gitu. Ajarin dong bikinnya gimana Mas Ino gitu misalnya kan jadi ada temennya gitu buat coba. Tapi kalau saya boleh nambahin dikit nih, kalau buat teman-teman yang masih baru ya pastinya kalau belum punya passion yang digeluti ya, cari dulu lah passionnya gitu. Harus ada. Iya. Gimana mau mendalami kalau passionnya belum ada kan? Masak gitu kan, asik ya kan. Ya, misalnya pengen masak atau mungkin pengen hobinya fotografi atau desain ya, cari dulu digali dulu pengennya apa gitu. Kalau udah suka, nah jangan sampai itu pesan saya sih jangan sampai mengganggu jam pekerjaan. Jadi gunakanlah waktu weekend misalnya. Kalau teman-teman yang besti-besti ini masih muda-muda, belum berkeluarga ya mungkin bisa banyak waktu tuh buat mendalami passion. Sama kalau yang udah mungkin istilahnya udah bisa gitu ya, jangan langsung merasa cepat puas. Kalau saya sih beranggapan keluarlah dari zona nyaman gitu ya. Kalau kita udah merasa nyaman, kita biasanya udah segini udah bagus kok, segini udah keren kok, segini sudah buat kantor nggak pernah komplain kok. Nah itu berarti kita udah ngerasa cepet puas tuh sama apa yang kita capai. Jadi mungkin kita banyak mungkin bergaul di luar juga, biar kita jadi tuh ngerasa bagus juga. Iya, jadi kita biar ngerasa tertantang lagi, pengen bikin lagi yang lebih bagus lagi. Jadi keluar dari zona nyaman itu sebenarnya tujuannya biar kita tuh lebih men-challenge diri kita sendiri untuk bisa bikin yang lebih baik lagi daripada hari ini. Super sekali. Superman. Oke, terima kasih Mas Tino. Ya, sama-sama. Udah selesai nih. Iya, nggak berasa ya. Berasa ya. Udah molor berapa jam ini kita? Ini mungkin dari seri-seri sebelumnya kami paling lama atau kami biasa aja? Atau emang udah ditakar waktunya? Udah ditakar waktu. Waduh, iya. Bagus sekali ya. Ya, syukurlah. Oke. Nggak terlalu lama jadinya kan. Kalau nggak takutnya kebablasan. Gak Iya. apa-apa Mas habis ini tapi kita off cam. Oh, boleh. Oke Mas, ini bisa sambil dinikmati kopinya, saya tak closing dulu. Siap. Closing. Oke, terima kasih Besti telah menonton podcast kali ini. Dan kita jumpa lagi di podcast selanjutnya tentunya dengan narasumber-narasumber lain yang tentunya nggak kalah menarik. See you on the next video. See you. Om Santi Om.